Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang para sepuh, para ustadz, para kiai, ibu-ibu, masih salim, Nurul Haq, Bapak Ustadz Khomedi, Bapak Mbah Yatman, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita, bil khusus nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga sore hari ini kita dapat hadir di sini dalam rangka memenuhi undangan dari Ibu Gunadi beserta seluruh keluarga untuk kirim doa kepada almarhum Bapak Gunadi bin Sajan. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita semua dari suatu alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kasih kabarlah gembira wahai Rasulullah, wahai Muhammad, alladzina amanu, pada orang-orang yang beriman, wa amilus solihah, dan orang-orang yang beriman itu yang punya amal-amal soleh, annalahum jannatin, sesungguhnya bagi mereka orang yang beriman, orang yang punya amal-amal soleh, maka akan dianugerahkan baginya surga, tajri min tahtihal anhar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah janji kabar gembira dari Allah untuk disampaikan kepada Rasulullah dan untuk kita semuanya. Jadi berbahagialah bagi seseorang yang tetap menjaga imannya dan menjaga amal-amal solehnya. Jadi iman dan amal soleh itu tidak bisa dipisahkan. Iman dan amal soleh tidak bisa dipisahkan. Di antara amal soleh di dalam hal ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita sebagaimana kita mendengar semuanya bahwa almarhum itu adalah sebelum wafatnya juga diganjar. Kalau orang-orang bilang itu diganjar, bukan diberi musibah, diganjar, diberi paha. Apa itu diganjar sakit? Orang sakit itu diganjar. So, kata Rasulullah SAW begini, qala Rasulullah SAW, walladhi nafsi biyadihi ma'alal ardi yusibuhu marad, barang kata Rasulullah SAW, demi zat yang jiwaku ada di dalam genggamannya, tidaklah seseorang yang diberikan dirinya itu musibah atau suatu ganjaran penyakit, fama siwahu illa hatta, maka tidaklah dengan sakit itu illa hatallahu anhu khotoyahu, kecuali Allah akan merontokkan dosa-dosanya orang itu, kama tuhattus syajarah waraqaha, sebagaimana dirontokkan daun-daunnya pepohonan, daun-daun daripada pepohonan, daun-daun pepohonan itu. Jadi orang sakit itu akan meruntuhkan, menghancurkan, melebur dosa-dosa orang yang sakit itu. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aninul marid tasbih. Dikatakan di dalam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merintihnya orang sakit itu adalah seperti bacaan tasbih. Wasahuhu, dan menjeritnya kalau dia menjerit, aduh ya Allah, tahlil, itu adalah seperti dia baca tahlil. Wa nafasuhu shadaqah, nafasnya adalah seperti shadaqah. Wa naumuhu ibadah, tidurnya orang sakit itu ibadah. Wa taqallubuhu min janibin ila janib jihad, dan dia berbalik kanan dan ke kiri, itu adalah seperti jihad fisabilillah. Wa yuktabu lahu ahsana ma kana ya'malu fi sihah, dan ditulis baginya amalan-amalan yang lebih bagus, pahalanya yang lebih banyak dibandingkan kalau dia beramal di waktu sehat. Ya. Maka oleh karena itu ini hadirin yang dimuliakan Allah, kalau orang Islam diganjar sakit, maka yang penting diupayakan bagaimana walaupun kita merintih, walaupun kita kesakitan, tapi upayakan kita sabar. Walaupun kita, aduh ya Allah sakit ya Allah, sing penting ojo wiridan sing lain daripada Islam, wiridan kebun binatang, ya kebun binatang, semua kebun binatang disebut. Oh lagi sakit yang disebut kebun binatang,
semuanya. Ya jangan sampai seperti itu. Pokoknya yang penting sabar, maka semua zikir kita sakit, aduh, mengeluh, semuanya itu adalah zikir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya lagi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menyebabkan hal-hal yang bisa menyebabkan diri kita mempersiapkan untuk husnul khotimah. Husnul khotimah itu adalah memperbanyak zikir kepada Allah. Baik itu sholawat, yang berikutnya lagi adalah dan senantiasa mempersiapkan kampung akhiratnya. Yang ketiga, wal isti'dad lil maut qabla nuzulih, senantiasa mempersiapkan amalan-amalan untuk menghadapi kematian. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi kalau ada orang bepergian jauh tanpa persiapan, itu namanya adalah orang tidak cerdas. Ibu-ibu saya mau tanya, Bu, dengar. Ibu-ibu kalau mau ke Jakarta, pamannya katakanlah dari Jayapura ke Jakarta, perlu siap-siap apa enggak? Perlu siap-siap. Orang ke pasar aja siap-siap. Apa yang harus bekal yang harus dibawa ke pasar? Orang bawa ke pasar tidak bawa bekal sama sekali, itu namanya dikatakan orang tidak cerdas. Apalagi ke Jakarta, apalagi mau ke Mekah, apalagi ke alam akhirat, apalagi ke alam kubur, tidak persiapan. Pak Sugeng mohon izin, beliau mau perang di satu tempat, mau perang, yuk siap jalan. Persiapannya apa? Enggak, pokoknya pakai kaos begitu aja. Wong perang enggak siap-siap. Ini namanya enggak cerdas. Orang kita ini menghadapi sesuatu hal di alam barzah yang sangat asing, yang tidak pernah kita masuk. Begitu kita masuk tidak pernah kembali, ya. Makanya perlu persiapan. Makanya wal isti'dad lil maut qabla nuzulih. Dan di antaranya isti'dad kita itu apa? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir yang pertama adalah memperbanyak zikir, tadi sholawat, tadi membaca Al-Quran, amal-amal soleh. Yang berikutnya lagi adalah la ilaha illallah. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai lupa, jangan sampai lalai. Minimal sehari semalam kita zikir la ilaha illallah 100 kali. Caranya ya kalau caranya itu diawali dulu dengan la ilaha illallah, pelan dulu. La ilaha illallah 3 kali ya, pokoknya 3 kali, atau mau yang beli ya komedi tadi juga boleh berapa kali tadi. Yang penting diawali pelan dulu, sebab dalam hadis Nabi, barang siapa membaca la ilaha illallah dipanjangkan, maka Allah menghapuskan dosa-dosanya 4.000 dosa-dosa kita. Nah, kalau kita 3 kali berarti berapa? Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu 100 kali. Kalau mau saya punya kitab menerangkan, bapak-bapak ibu-ibu, kalau mau untuk berdoa untuk keselamatan diri keluarganya itu dibaca 1000 kali. Kalau dalam hal-hal suasana agak genting, ibu baca setelah jam 12 malam itu membaca 1000 kali. Caranya setiap 100 la ilaha illallah, la ilaha 100, terus ya Allah saya mohon perlindungan diriku, keluargaku semua ya Allah dari seluruh bara musibah ya. Jadikanlah kami orang yang selamat dunia akhirat. Terus dua lagi la ilaha illallah 100 sampai 1000 kali, berarti kali 10 kali doa, 10 kali doa, maka Allah akan melindungi diri kita dari berbagai bala dan musibah. Ibu ya, ibu-ibu punya putra dan putri, ingin selamat tidak putra putrinya? Kalau ingin selamat, caranya malam zikir la ilaha illallah 1000 kali. Tapi setiap 100 minta sama Allah, ya Allah saya mohon kepadamu ya Allah keluargaku. Nah, di antaranya yang perlu berdoa untuk keluarganya. Sekarang ini kacau kadang-kadang dari keluarga. Suami istri tidak rukun ya? Suami istri tidak sakinah mawaddah, minta sama Allah, ya Allah semoga keluargaku sakinah mawaddah rahmah, anak turunku semua bahagia, selamat dunia akhirat. Ya begitu, selamat jangan hanya dunia, selamat dunia akhirat. Bapak-bapak ibu, ini zikir la ilallah istimewa, yang salah satu zikir yang andalan untuk yang sangat bisa kita harapkan kita husnul khotimah adalah la ilaha illallah. Ya jangan sampai lupa zikir la ilallah setiap sehari minimal 100 atau 1000. Yang berikutnya lagi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan sebuah kisah Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini seorang tabi'in. Malik bin Dinar ini adalah seorang tabi'in. Malik bin Dinar ini masalah tabi'in. Dulu taubatnya itu adalah gara-gara beliau itu adalah awalnya itu suka mabuk-mabuk, suka berpoya-poya, terus kemudian dia menikah.
begitu dia menikah jadi agak baikan. Agak baikan punya anak-anaknya namanya Fatimah. Umur 2 tahun itu dia suka mabuk. 2 tahun begitu dia melihat ayahnya itu membawa minuman botol, minumannya dibuang, dibanting. Tapi ayahnya ridho saja. Sampai kemudian umur 3 tahun anaknya yang paling disayang meninggal dunia. Begitu dia meninggal, begitu susahnya, begitu stresnya, anak satu-satunya perempuan yang paling disayang meninggal dunia. Setelah itu apa yang terjadi? Ini awal sebuah pertobatan itu. Maka kemudian setelah itu dia itu kembali mabuk-mabuk lagi. Mabuk-mabuk lagi, terus sampai dalam mabuk itu dia itu teler dan ketiduran semalaman. Tidur semalaman, ini cerita nyata yang betul-betul seorang ulama besar, waliullah besar sekali, waliullah besar, Malik bin Dinar. Terus akhirnya dia mimpi seolah-olah kiamat terjadi dan semuanya dunia hancur lebur, lautan itu menjadi api. Karena itu nanti akhirat, bapak-bapak ibu-ibu, tanda akhir zaman itu air laut itu membara, terbakar, habis, tidak ada air sama sekali di dunia ini. Air laut habis, terusan kemudian semua orang digiring dan dirinya cuma digiring menunggu panggilan untuk melewati Shiratal Mustaqim. Maka kemudian begitu dia dipanggil, dia dikejar oleh ular. Dia berlari terus, ular yang sangat besar. Dia lari ketakutan luar biasa, lari. Begitu lari, dia melihat ada orang tua renta. Bapak tolong Bapak, tolong saya dikejar ular. Dia malah menangis. Orang tua itu malah menangis. Tuhan, saya tidak bisa menolong, saya ini kan tua renta, tidak bisa bantu Anda. Saya ini tua renta, tidak bisa bantu Anda. Maka kemudian akhirnya dia lari lagi, kejar ular. Terus maka akhirnya ada bukit, ada gunung. Maka dia lari ke atas bukit itu, merengkel naik ke atas bukit itu semampunya karena dikejar ular terus. Terus akhirnya dia lihat ada anak kecil-kecil. Fatimah itu lihat bapak kamu kelamar lari. Tolong bapak kamu. Oh, Fatimah yang ternyata anaknya di atas gunung itu. Gunung itu indah, gunung itu harum luar biasa. Harumnya luar biasa kan. Terus kemudian tangannya Fatimah yang kanan itu memegang tangannya bapaknya, ditarik ke atas. Tangannya yang satu menolak ular yang mau menggigit ditolak dengan tangan kiri Fatimah tadi. Maka kemudian langsung naik ke atas, langsung anak kecil Fatimah itu duduk main-main di pangkuannya Malik bin Dinar lagi. Dia cerita, gimana ini ceritanya? Inilah ya, saya kan meninggal waktu kecil. Orang kalau meninggal waktu kecil, dia akan menjadi penuntun orang tuanya masuk surga. Maka saya ini adalah orang yang akan menuntun Tuhan masuk surga. Terus bagaimana ceritanya tadi? Ular itu apa? Ular itu adalah amal-amalan kejelekan Tuhan. Bapak punya amal-amal kemaksiatan. Itulah dibentuk ular seperti itu yang akan menggigit, yang akan menghancurkan Bapak kalau Bapak tidak mau bertobat. Terus kemudian orang tua itu adalah amalan-amalan bapak yang masih sangat kecil, masih sangat sedikit. Amalan bapak masih sangat belum mampu untuk menolak ular yang sangat besar itu. Maka Fatimah itu menyampaikan di dalam surat Al-Hadid, alam ya'ni lil ladzina amanu, di dalam Al-Qur'an itu menyampaikan alam ya'ni lil ladzina amanu, di dalam Al-Qur'an alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum saatnya datang kepada orang-orang yang beriman supaya khusyuk hatinya, supaya tenang hatinya untuk berzikir kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan di sini dalam surat Al-Hadid 16 ini. Apakah belum saatnya orang-orang yang beriman tenang hatinya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan di sini. Jadi orang-orang yang beriman harusnya tenang dalam zikir kepada Allah. Apakah belum sampai saatnya kau masih bulet terus, kau masih menjauh terus daripada majelis-majelis zikir? Kenapa mesti menjauh daripada majelis? Kok tidak mau ikut dalam majelis-majelis zikir itu? Maka akhirnya begitu tersentuh dia ini Malik bin Dinar, maka kemudian dia bangun, dia malam itu dia mandi taubat segala macam. Begitu subuh dia ikut jamaah pertama kali dia subuh jamaah di dalam masjid. Begitu subuh jamaah di masjid, yang dibaca imam juga ayat yang sama. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Maka jadilah dia seorang waliullah, dia orang yang bertobat, dia memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir la ilallah itu istimewa luar biasa. Nabiullah Musa alaihissalam pernah dalam perjalanannya itu melihat ada orang tua renta, umurnya sudah hampir 500 tahun. Ditanya, menyembah api terus.
sampai kapan kamu menyembah api terus seperti ini? Saya sudah menyembah api 490 tahun. 490 tahun, umurnya panjang. Terus sampai kapan? Akhirnya didakwai oleh Nabi Musa, saya ini sudah tua, apakah kamu bisa menjamin kalau saya masuk Islam, bersyahadat, kemudian Allah menjamin saya masuk? Iya, kalau kamu Allah Al-Ghafurur Rahim. Maka akhirnya dia taubat, la ilaha illallah Musa Rasulullah. Begitu dia zikir itu langsung gemetar hatinya, kemudian dia bergoncang badannya, meninggal dunia. Begitu dimakan, ya Allah ini gimana? Nabi Musa ini, ya Allah ini orang umur 490 tahun, baru zikir la ilaha satu kali terus mati. Saya ngomong dia husnul khotimah, bagaimana ini ya Allah? Maka turunlah perintah wahyu dari Allah bahwasanya walaupun satu kali zikir la ilaha illallah diampuni semua dosa-dosanya. Ya Allah, diampuni semua dosa-dosanya. Karena apa? La ilaha illallah. Istimewa la ilaha. Sekarang ini aneh. Orang zikir la ilaha illallah katakan bid'ah, sesat, ahli neraka. Hati-hati. Jangan sampai ikut-ikutan sama orang. Orang 490 tahun la ilaha illallah satu kali husnul khotimah. Loh, orang kita zikir la ilaha illallah, tahlilan la ilaha illallah katanya bid'ah, masuk neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf, agak lebih sedikit. Semoga yang lebih ini pahalanya untuk almarhum. Amin Allahumma. Demikian sahadan Allahumma jami'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.